Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Srinesi Febrianti dengan NIM 1210521, Prodi S1 Kebidanan akan menjelaskan materi dari Dr. Natali dari pertemuan 1 hingga 9. Anatomi fisiologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan atau potongan tubuh dan bagaimana alat tubuh tersebut bekerja. Istilah yang dipakai untuk menunjukkan ilmu yang dipakai ialah osteologi, ilmu pengetahuan tentang tulang, artologi, ilmu pengetahuan tentang sendi, miologi, ilmu pengetahuan tentang otot, neurologi, ilmu pengetahuan tentang syaraf dan struktur syaraf, kardiologi, ilmu pengetahuan tentang jantung. Gastrologi, ilmu pengetahuan tentang saluran pencernaan, oftalmologi, ilmu pengetahuan tentang mata, urologi, ilmu pengetahuan tentang saluran perkemihan dan reproduksi, dermatologi, ilmu pengetahuan tentang kulit, spankologi, ilmu pengetahuan tentang organ atau viscera alat dalam. Organ atau sistem kardiovaskular memompa darah ke seluruh tubuh, sistem pencernaan memproses makanan dengan mulut, perut, dan usus, sistem endokrin komunikasi dalam tubuh dengan hormon, sistem kekebalan mempertahankan tubuh dari serangan benda yang menyebabkan penyakit. Sistem integumen kulit rambut, sistem limfatik struktur yang terlibat dalam transfer limfa antara jaringan dan aliran darah. Sistem otot menggerakkan tubuh, sistem syaraf mengumpulkan, mengirim, dan memproses informasi dalam otak dan saraf, sistem reproduksi organ seks, sistem pernapasan organ yang digunakan bernapas, paru-paru, sistem rangka, songkongan, dan perlindungan struktural dengan tulang, sistem urin, ginjal, dan struktur yang dihubungkan dalam produksi dan ekskresi urin. Terminologi anatomi, posisi bidang median, sagital, frontal, dan transversa, lapisan superficial, intermediate, dan depth, lokasi medial, lateral, eksternal, dan internal, arah posterior, anterior, inferior, superior, proksimal, dan distal. Anterior, depan, bagian tubuh depan, contohnya lambung terletak anterior terhadap limfa. Posterior, belakang, ke arah belakang, contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Superior, atas, ke atas arah tubuh yang berdiri, contoh mulut terletak superior terhadap dagu. Inferior, bawah, bagian tubuh yang menjauhi kepala dan mengarah ke bagian bawah tubuh. Contoh pusar terletak inferior terhadap payudara. Superficial, ialah lebih dekat ke permukaan, contoh otot kaki terletak superficial dari tulangnya. Profunda, lebih jauh dari permukaan, contoh tulang ngasta dan pengumpil terletak lebih profunda dari otot lengan bawah. Medial, lebih dekat ke bidang median, contohnya pangkal lengan terletak medial terhadap tubuh. Lateral, luar, menjauhi bidang median, contoh telinga terletak lateral terhadap mata. Proksimal, dekat, lebih dekat dengan batang tubuh atau pangkal, contoh sikut terletak proksimal terhadap telapak tangan. Distal, jauh, lebih jauh dari batang tubuh atau pangkal, contoh pergelangan tangan terletak distal terhadap pangkal lengan. Internal, bagian yang terletak di dalam tubuh. Longitudinal, membujur atau ke arah ukuran panjang. Perifer, menuju permukaan tubuh. Plantar, ke arah telapak kaki. Radialis, sebelah arah tulang pengupil. Transversal, melintang. Ulnarus, sebelah arah tulang hasta. Polaris, ke arah telapak tangan. Bidang tubuh, medial, bidang tengah yang membagi tubuh menjadi dua bagian yang hampir sama. Bidang sagital membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri, bidang yang sejajar dengan median. Bidang frontal atau koronal membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang tegak lurus dengan bidang sagital. Bidang transversal membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah, atau bidang melintang tegak lurus pada arah panjang badan. Arah pergerakan anatomi, fleksi, ekstensi, aduksi, abduksi, elevasi, depresi, intensi, eversi, supinasi, pronasi, endorotasi, eksorotasi, proktasi, retraksi. Fleksi adalah gerak menekuk atau membengkokkan. Ekstensi adalah gerakan untuk meluruskan. Contohnya gerakan ayunan lutut pada kegiatan gerak jalan. Aduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Elevasi merupakan gerakan mengangkat, depresi adalah gerakan menurunkan. Inversi adalah gerak memiringkan telapak kaki ke dalam tubuh, eversi adalah gerakan memiringkan telapak kaki keluar. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan.
Endorotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi. Eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar. Protraksi memajukan bagian tubuh seperti saat menonjolkan rahang bawah ke depan atau membusungkan dada. Retraksi gerakan menarik bagian tubuh ke arah belakang saat seperti meretraksi mandibula. Rotasio, gerakan paksi atau memutar. Sirkumduksio, gerakan sirkular. Karakteristik anatomi pada setiap ras di Indonesia. Tingkatan organisasi dalam tubuh manusia. 1. Tingkat kimia atau molekul, dibentuk oleh atom yang merupakan unit sangat terkecil membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. 2. Tingkat seluler, interaksi dari molekul-molekul yang membentuk organel tertentu yang akan membentuk sebuah sel. 3. Tingkat jaringan, kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk suatu jaringan, contohnya yaitu jaringan otot. 4. Tingkat organ, kumpulan dari beberapa jaringan yang menyusun suatu organ, contohnya organ jantung. 5. Tingkat sistem organ, interaksi dari satu organ dengan organ yang lainnya sehingga menyusun sistem organ. Tingkat organisme, kesatuan seluruh sistem organ pada manusia yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Sistem organ dalam tubuh manusia terdapat 12 sistem, yaitu yang pertama ada 1. Sistem integumen, 2. Sistem skeletal, 3. Sistem muskular, 4. Sistem pernapasan, 5. Sistem endokrin, 6. Sistem kardiovaskular, 7. Sistem limfatik, 8. Sistem pernapasan, 9. Sistem pencernaan, 10. Sistem perkemihan, 11. Sistem reproduksi pria, dan yang terakhir sistem reproduksi wanita. Ciri-ciri manusia sebagai makhluk hidup. Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai sifat-sifat yang membedakan makhluk hidup dari benda mati dan yang memungkinkan sel-sel hidup untuk melaksanakan aktivitas yang diperlukan dalam mempertahankan hidup. Sifat-sifat tersebut meliputi 1. Iritabilitas atau keresponsifan, kemampuan untuk merespon rangsang yang berasal dari dalam atau dari luar lingkungan. 2. Konduktivitas, kemampuan untuk melakukan atau mentransmisikan iritabilitas atau rangsang dari satu sisi ke sisi lain. Sifat ini sangat berkembang dalam sel saraf dan sel otot. 3. Pergerakan hasil dari penyusutan atau pengurutan sel dan sifat ini berkembang dengan baik terutama dalam sel otot. 4. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran sel individu atau pertambahan jumlah sel. 5. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk berkembang atau melangsungkan keturunan. 6. Metabolisme adalah jumlah total dari seluruh reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Proses kimia yang dimaksud adalah katabolisme atau pemecahan molekul kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dan anabolisme pembentukan makromolekul kompleks dari zat yang lebih sederhana. Metabolisme dalam tubuh bergantung pada proses-proses. 1. Pencernaan adalah proses pemecahan makanan kompleks karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul-molekul sederhana, gula, asam amino, asam lemak, dan gliserol. 2. Pernapasan mengacu pada proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida antara sel-sel tubuh dengan lingkungan luar. 4. Pernapasan selular adalah proses pemakaian nutrisi oksigen oleh sel tubuh untuk memproduksi energi dan karbon dioksida. 5. Sirkulasi cairan tubuh membawa oksigen dan nutrisi menuju sel dan mengeluarkan hasil metabolisme dari sel. 6. Ekskresi adalah pengeluaran sisa hasil metabolisme dari tubuh. Anatomi rangka pada sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal berasal dari kata muskolo, artinya otot, dan kata skeletal yang artinya rangka atau tulang. Ialah ilmu yang mempelajari jaringan otot tubuh, yaitu ilmu miologi, dan ilmu mempelajari tulang kerangka manusia, yaitu ilmu osteologi. Sistem muskuloskeletal ada otot, yaitu organ tubuh yang mempunyai kemampuan mengubah energi kimia menjadi energi mekanik atau gerak sehingga dapat berkontraksi untuk menggerakkan rangka sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Kemudian ada rangka atau skeletal, bagian tubuh yang terdiri dari tulang sendi dan tulang rawan kartilago sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi.
Fungsi dari sistem skeletal atau rangka ialah 1. Memberi bentuk pada tubuh, 2. Melindungi otot atau jaringan vital yang ada di dalamnya, 3. Menyangga berat badan, 4. Tempat melekatnya otot, 5. Membantu pergerakan, 6. Hemopoiesis atau pembuatan sel darah, 7. Menyimpan mineral, terutama kalsium dan fosfat, dan yang ke-8 tempat penyimpanan energi. Struktur tulang 1. Periosteum, yaitu lapisan pertama dan terluar yang melapisi tulang. Lapisan mengandung osteoblast, sel pembentuk jaringan tulang, jaringan ikat, dan pembuluh darah. Tempat melekatnya otot-otot rangka ke tulang berperan sama memberikan nutrisi, pertumbuhan, reparasi tulang rusak. Tulang kompak. Lapisan kedua yang teksturnya halus dan sangat kuat, memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur, kalium, fosfat, dan kalsium karbonat. Banyak ditemukan pada tulang kaki dan tulang tangan. 3. Tulang spongiosa. Lapisan ketiga memiliki banyak rongga berisi sumsum merah yang memproduksi sel-sel darah, terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang disebut trabekula. 4. Sumsum tulang. Lapisan paling dalam berbentuk cairan jeli kental, dilindungi oleh tulang spongiosa, berfungsi memproduksi sel-sel darah, limfosit, monosit, basofil, neutrofil, dan platelet. Berikut ialah gambar struktur tulang. Klasifikasi tulang pada orang dewasa. 1. Tulang aksial ialah tulang tengkorak yang berfungsi melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak terdiri dari 2, yaitu tulang kranial dan fasial. Tulang kranial membentuk kranium dan tulang fasial membentuk mata, hidung, dan rahang. 2. Tulang telinga dalam terdiri dari 3 tulang kecil yang berada di bagian tengah, fungsi menerima dan mentransmisikan infus suara. 3. Tulang hyoid, tulang berbentuk huruf U, terletak di antara laring dan mandibula. Fungsinya tempat melekat beberapa otot mulut dan lidah, proses penelan. Jumlah tulang setiapnya ada 1. Kemudian ada tulang kolumna vertebra yang berfungsi menyangga berat tubuh, contoh kepala, bahu, dan dada, menyeimbangkan berat tubuh, penghubung bagian atas dan bawah, membantu dalam proses gerakan dan posisi, contoh berdiri, duduk, dan berlari. Tempat melekat ligamen, otot, dan tendon, melindungi persyarafan, menyimpan mineral, dan memproduksi sel darah merah. 5. Tulang kerangka dada, yaitu berfungsi melindungi bagian organ-organ penting terdapat pada dada, paru-paru, serta jantung. Tulang apendikular ialah tulang rangka apendikular menyusun alat gerak bahu, tulang-tulang tangan, telapak tangan, panggul, tungkalan telapak kaki. 1. Pektoral yang terdiri dari 2 klavikula ialah tulang berbentuk lengkung dan 2 skapula, tulang belikat. 2. Ekstremitas atas. Ekstremitas atas terdiri dari humerus, radius, ulna, karpal, metakarpal, dan falangus. Pelvic berfungsi menyangga berat tubuh bersama dengan kolumna vertebra dan melindungi bagian dalam rongga pelvis. Klasifikasi menurut Chadwell dan Molloy. Bentuk panggul terdiri dari 4, yaitu panggul ginekoid, bentuk paling ideal untuk melahirkan secara normal. 2. Panggul android, bentuk depannya yang lonjong menyerupai telur. 3. Panggul antropoid atau panggul pria, bentuk panggul menyerupai segitiga atau hati. Dan 4. Panggul platypeloid, panggul dengan bentuk oval yang memipih, biasanya berisiko untuk melakukan persalinan secara normal. 4. Ekstremitas bawah. Klasifikasi tulang berdasarkan jenis tulang. 1. Tulang pipa atau tulang panjang, berbentuk pipa atau tabung dan biasanya berongga, terdapat menjadi 3. Bagian tengah dan kedua ujungnya disebut epifisis, antara epifisis dan diafisis disebut cakra epifisis. Contoh tulang pipa: tulang tangan, tulang hasta, ulna, tulang pengumpil, tulang kaki, tulang paha, dan tulang kering. 2. Tulang pipi berbentuk lempengan tersusun atas 2 lempengan tulang kompak dan tulang spons berisi sumsum tulang. Tulang pipi menyusun dinding rongga sehingga berfungsi sebagai pelindung atau memperkuat. Contoh tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan tulang tengkorak. 3. Tulang pendek. Ukurannya pendek dan berbentuk kubus, dapat ditemukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. 4. Tulang tak berbentuk. Tulang ini terdapat di bagian wajah dan tulang belakang.
Hubungan antar tulang disebut artikula. Agar mudah bergerak dibutuhkan sendi. 3 jenis hubungan antar tulang. Yang pertama, sinertosis, sendi yang tidak dapat digerakkan karena tidak memiliki celah di antara sendinya dan dihubungkan dengan jaringan ikat keras. Sendi sinertosis dibagi 2 tipe. Yang pertama, sutur, hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut ikat pada, contoh tulang tengkorak. 2. Sinkondrosis, hubungan antar tulang yang dihubungkan oleh kartilago. 2. Amfiartrosis, sendi yang pergerakannya sedikit karena dihubungkan oleh kartilago. Tulang rawan terbagi menjadi 2 tipe. Simifisis, sendi yang dihubungkan oleh kartilago serabut yang pipih. 2. Sindemosis, sendi yang dihubungkan oleh jaringan ikat serabut dan ligamen. 3. Diatrosis, sendi yang pergerakannya bebas karena tidak dihubungkan oleh jaringan. Contoh hubungan antar tulang yang bersifat diatrosis ialah sendi engsel, pelana, putar, sendi lucur, dan sendi peluru, serta sendi kondiloid. Kelainan atau gangguan pada muskuloskeletal. 1. Low back pain, gejala beban kerja fisik, posisi tubuh yang terlalu lama membungkuk, terlalu lama berkendara seperti motor, faktor sosial, serta tempat kerja. 2. Skoliosis adalah keadaan melengkungnya tulang belakang seperti huruf S di mana intervertebral disc dan tulang vertebral retak. 2. Spondylolistesis ialah terjadinya pergeseran tulang vertebra ke depan sehingga posisi antara vertebra yang satu dengan yang lainnya tidak sejajar, diakibatkan oleh patah pada penghubung tulang di bagian belakang vertebra. 3. Ruptur terjadi karena pecahnya annulus posterior akibat aktivitas fisik yang berlebihan. 4. Spinal stenosis adalah penyempitan pada sumsum tulang belakang yang menyebabkan tekanan pada serabut saraf spinal. 1. Tension neck terjadi karena pemusatan tekanan leher pada otot stapedius. Akutu torticollis adalah salah satu bentuk dari nyeri akut dan kaku leher. Akutu disorder terjadi karena hilangnya resistensi vertebra thoracalis terhadap tekanan ringan. Chronic disorder terjadi karena adanya penyempitan diskus vertebralis. Traumatic disorder dapat disebabkan karena kecelakaan. Rotator cuff disorder NBCS tendinitis di mana terjadi peradangan pada tendon dan membran sinovial. Shoulder joint and acromioclavicular joint osteoarthritis adalah penurunan komponen kartilago dan tulang pada penghubung dan intervertebral disc. Anatomi otot pada sistem muskuloskeletal. Sistem otot, ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot tubuh adalah miologi. Otot disebut alat gerak aktif karena mampu berkontraksi sehingga mampu menggerakkan tulang. Terdapat lebih dari 600 buah otot pada tubuh manusia, sedangkan besar otot-otot tersebut dilekatkan pada tulang. Tulang kerangka tubuh dan sebagian kecil ada yang melekat di bawah permukaan kulit. Fungsi otot. 1. Menghasilkan pergerakan. Otot menghasilkan gerakan pada tulang tempat otot melekat. 2. Produksi panas. Kontraksi otot secara metabolis menghasilkan panas untuk mempertahankan suhu tubuh normal. 3. Menopang tubuh dan mempertahankan postur. Otot menopang rangka dan mempertahankan tubuh saat berada dalam posisi berdiri atau saat duduk terhadap gaya gravitasi. Fungsi sistem otot manusia. 1. Melakukan gerakan tubuh. Otot rangka bertanggung jawab atas gerakan yang dilakukan. Otot rangka melekat pada tulang dan sebagian dikendalikan oleh sistem saraf pusat SSP. Otot mengikuti arah gerakan yang diinginkan bersama-sama dengan tulang dan tendon. 2. Membantu dalam peredaran darah manusia. Otot jantung dan otot polos yang tidak disadari membantu detak jantung dan aliran darah ke seluruh tubuh dengan menghasilkan impuls listrik. Pembuluh darah terdiri dari otot polos dan juga dikendalikan oleh sistem saraf otonom. Pernapasan. Diafragma memerlukan bantuan dari otot lain seperti otot perut, otot leher, dan otot punggung.
Proses pencernaan. Otot polos melemas dan menegang saat makanan melewati tubuh. Selama pencernaan, otot-otot ini juga membantu mendorong makanan keluar dari tubuh melalui buang air besar atau muntah ketika sakit. Persalinan. Otot polos juga ditemukan di rahim. Selama kehamilan, otot-otot ini tumbuh dan meregang saat bayi tumbuh. Saat proses melahirkan, otot polos di rahim berkontraksi dan relaksasi untuk membantu mendorong bayi melewati vagina. Keseimbangan. Otot rangka membantu melindungi tulang belakang dan membantu keseimbangan. Dalam otot yang disebut dengan otot inti, yang termasuk otot perut, otot punggung, dan otot panggul. Mengatur postur tubuh. Otot rangka juga mengatur postur tubuh, kelenturan dan kekuatan. Adalah kunci untuk mempertahankan postur yang tepat. Otot-otot leher kaku, otot punggung yang lemah, atau otot-otot pinggul yang kaku dapat merusak keselarasan tubuh. Selain itu, ada ciri-ciri sistem muskuler. 1. Kontraksilitas. Kontraksilitas ialah serabut otot berkontraksi dan menegang yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. 2. Eksibilitas. Serabut otot yang akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. 3. Ekstensibilitas, yang artinya serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang otot saat rileks. Yang keempat ada elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula setelah berkontraksi atau meregang. Kemudian ada struktur mikroskopis otot rangka. Yang pertama ada epimysium, tendon, fasciculus, sarkolema, aktin, miosin, dan myofibril. Epimysium. Epimysium adalah jaringan elastis berserat yang mengelilingi otot. Keseluruhan badan otot yang terdiri daripada pasikel-pasikel ini dibungkus jaringan otot penghubung kasar. Perimysium. Perimysium adalah selubung fibrosa yang mengelilingi dan melindungi bundel serat otot. Myofibril. Myofibril adalah filamen kontraktil kecil yang terletak di dalam sitoplasma sel-sel otot lurik. Miosin adalah salah satu dari 2 konstituen protein utama yang bertanggung jawab untuk kontraksi otot. Serabut otot, juga dikenal sebagai sel-sel otot, adalah sel khusus yang mampu berkontraksi sehingga menyebabkan gerakan jaringan bagian tubuh lainnya. Aktin. Aktin adalah sebuah protein yang penting dalam mempertahankan bentuk sel dan bertindak bersama-sama dengan miosin untuk menghasilkan gerakan sel. Endomysium adalah nama dari selubung jaringan ikat halus yang mengelilingi atau mencakup setiap serat otot tunggal atau individu. Selain itu, di sini juga ada jenis-jenis otot. Yang pertama ada otot polos. Otot polos, otot yang bekerja di luar kemampuan tubuh atau otot yang tidak sadar karena rangsangannya melalui syaraf tak sadar. Otot polos juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu otot polos unit ganda. Contohnya yaitu otot yang ada pada mata yang berperan dalam memfokuskan lensa serta menyesuaikan ukuran pupil. Yang kedua ada otot polos unit tunggal. Contohnya ialah otot yang ada pada lapisan dinding organ berongga atau visera. Kemudian ada otot lurik, yaitu otot yang bekerja dengan sadar menurut kemauan. Reaksi kerja otot lurik cepat apabila dirangsang tetapi tidak tahan kelelahan. Otot lurik juga memiliki karakteristik, yaitu serabut otot yang sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron. Yang kedua, setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Yang ketiga, kontraksinya sangat cepat dan kuat. Dan terakhir ada otot jantung, yaitu otot yang dapat bekerja sendiri secara otomatis, sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Contoh dari otot jantung ialah otot lambung, otot usus, serta otot nadi. Masalah-masalah pada gangguan otot antara lain. Yang pertama, hipertrofi, ialah membesarnya otot karena terlalu sering berolahraga. Yang kedua ada atrofi,
ialah gangguan akibat otot mengecil karena otot tidak digunakan atau digerakkan. Yang ketiga ada distrofi otot, yaitu penurunan dan kemampuan otot karena kelainan genetik. Anatomi sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah, dan lain-lain dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Jantung merupakan pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi dari jantung sendiri ialah memompa ganda agar terjadi aliran darah pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi atau sistolik dan relaksasi atau diastolik. Jantung terletak di dalam perikardium di rongga mediastinum dalam rongga torak, tepat di belakang tulang dada atau sternum. Kurang lebih 2/3 bagian terletak di sebelah kiri dari garis tengah. Jantung berada di antara kedua paru-paru. Kemudian ada struktur jantung yang terdiri dari perikardium, miokardium, dan endokardium. Ruang-ruang jantung. Ruang jantung terdiri dari atrium dan ventrikel. Atrium atau serambi berdinding tipis, satu atrium kanan, dua atrium kiri. Ventrikel atau bilik berdinding tebal, satu ventrikel kanan dan dua ventrikel kiri. Katup jantung. Satu, katup atrioventrikuler, yaitu katup yang terletak antara atrium kanan dan atrium kiri. Terdiri dari dua katup, satu katup trikuspid dan katup bikuspid atau katup mitral. Dua katup semilunar. Semilunar atau bulan separuh karena terdiri dari 3 daun katup. Yang pertama terdiri dari daun katup ialah katup pulmonal dan katup aorta. 3 periode kerja jantung. Yang pertama periode kontraksi atau periode stitole, suatu keadaan ketika jantung bagian ventrikel menguncup, katup mitral dan trikuspidalis tertutup, katup aorta dan katup arteri pulmonalis terbuka. Akibatnya darah dari ventrikel dekstra mengalir ke arteri pulmonalis ke paru-paru, dari ventrikel sinistra mengalir ke aorta lalu ke seluruh tubuh. Periode dilatasi atau periode diastol, suatu keadaan ketika jantung mengembang, katup bikus dan trikuspidalis terbuka. Darah dari atrium sinistra masuk ke ventrikel sinistra serta darah dari atrium dekstra mengalir ke ventrikel dekstra. Selanjutnya darah yang ada di paru-paru kiri dan kanan mengalir ke atrium sinistra melalui vena pulmonalis. Dan darah dari seluruh tubuh masuk ke atrium dekstra melalui vena cava. Periode istirahat, waktu antara periode kontraksi dan dilatasi ketika jantung berhenti 1/10 detik. Pada waktu beristirahat jantung menguncup. Pada tiap kontraksi jantung akan memindahkan darah ke aorta sebanyak 60-70 cc. Pembuluh darah jantung. 1. Aorta, pembuluh darah yang keluar dari ventrikel sinistra membawa darah bersih ke seluruh tubuh. 2. Arteri pulmonalis, pembuluh darah yang keluar dari ventrikel dekstra membawa darah kotor ke paru-paru. 3. Vena cava superior, pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atas jantung menuju atrium kanan. 4. Vena cava inferior, pembuluh darah yang membawa darah dari bagian bawah jantung menuju atrium dekstra. 5. Vena pulmonalis, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju atrium sinistra. 6. Arteri koronaria dekstra, yaitu arteri yang keluar dari aorta mensuplai darah untuk jantung kanan. 7. Arteri koronaria sinistra, ialah arteri yang keluar dari aorta mensuplai darah untuk jantung kiri. Frekuensi jantung. Jantung berdenyut dalam 1 menit sekitar 60-100 kali. Jika jantung berdenyut lebih dari 100 kali disebut takikardi. Jika kurang dari 60 kali disebut bradikardi. Frekuensi denyut jantung dipengaruhi oleh keadaan aktivitas, umur, jenis kelamin, endokrin, suhu, tekanan darah, kecemasan, stres, dan nyeri. Frekuensi
Denyut jantung pada wanita lebih cepat daripada pria. Denyut nadi, darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba. Contoh, arteri radialis pergelangan tangan, arteri temporalis di tulang pelipis, arteri dorsalis pedis pada punggung kaki, arteri karatis pada leher, arteri femoralis pada lipatan paha, arteri politela lipatan lutut, arteri brachialis lipatan siku. Syok dan penanganannya. 1. Syok hipovolemik terjadi akibat kurangnya volume darah dalam vaskuler, misalnya karena perdarahan, luka bakar, dan diare. Penanganannya dengan cara pengontrolan pendarahan dan pengembalian volume darah melalui pemberian cairan intravena atau transfusi darah. 2. Syok neurogenik terjadi karena kehilangan sinyal yang mendadak dari sistem saraf otonom pada dinding otot polos pembuluh darah. Dapat terjadi karena kerusakan pada sistem saraf pusat seperti otak dan medula spinalis. Rehidrasi cairan untuk mengembalikan hemodinamik yang normal, pemberian dopamin, apinefrin, dan atropin. 3. Syok kardiogenik ditandai menurunnya kemampuan pompa jantung, biasanya terjadi karena myocardial infarct atau MCI. Tanda dan gejala yang dapat timbul adalah menurunnya output urin, gangguan mental, hipotensi, distensi vena jugularis, galop, dan odema paru. Tata laksana awal VIP, ventilasi, infus, N, P, pompa, obat vasoaktif, obat untuk meningkatkan tekanan darah. 4. Syok sepsis, keadaan infeksi berat sebagai respon dari bakterinemia atau infeksi lain. Adanya sepsi mengakibatkan pembuluh darah dan penurunan tekanan darah, pembekuan darah sehingga terjadi kegagalan fungsi organ. Ditandai dengan adanya peningkatan suhu tubuh hipertermia atau penurunan suhu tubuh hipotermia, tekanan darah yang menurun, serta detak jantung yang cepat. Penanganan syok sepsis diantaranya pemberian antibiotik, oksigen, dan cairan serta obat-obatan untuk meningkatkan tekanan darah. 5. Syok anafilaksis, reaksi alergi berat dengan kejadian yang cepat dan dapat menimbulkan kematian. Penyebab anafilaksis diantaranya makanan, obat-obatan, gigitan serangga, dan penyebab lain yang tidak diketahui. Faktor resiko syok anafilaksis ialah adanya riwayat alergi baik individu atau keluarga, seperti antena atau eksema atau dermatitis. Tanda dan gejala anafilaksis diantaranya kesulitan bernapas, kulit dingin, tanda gastrointestinal seperti mual, muntah, diare, kram, tekanan darah menurun, dan menurunnya kesadaran. Penanganan syok ini ialah dengan pemberian obat-obatan vasokonstriktor, obat yang menyempitkan pembuluh darah, contoh norepinephrine, pemberian cairan intravena, dan oksigen. Anatomi fisiologi pernafasan. Pernapasan ialah suatu mekanisme pertukaran gas oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, ialah saluran pernapasan atas. Udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. 2. Saluran napas bagian bawah atau paru merupakan tempat pertukaran gas. Organ pernapasan terdiri dari 1. Hidung, 2. Faring, 3. Laring, 4. Trakea, 5. Bronkus, dan yang terakhir paru-paru. Pernapasan bagian atas. Hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berhubungan dengan dunia luar. Hidung bagian luar tersusun oleh tulang-tulang rawan kartilago, dilapisi oleh kulit yang mengandung banyak kelenjar sebasia. Hidung bagian luar belakang terdapat dua lubang disebut eksternal nares atau nostril. Lubang hidung berhubungan dengan rongga hidung atau hidung bagian dalam yang disebut vestibulum. Epitel vestibulum hidung bagian luar banyak mengandung rambut-rambut yang berperan dalam filtrasi udara. Kedua rongga dipisahkan oleh septum nasi. Pada bagian septum tersusun oleh tulang rawan pomer dan tulang etmoid.
Pada dinding bagian lateral rongga hidung terdapat 3 tonjolan yang disebut concha nasalis. Fungsi hidung ialah sebagai jalan masuk dan keluarnya udara melalui proses pernapasan untuk melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, sebagai filter dalam membersihkan benda asing yang masuk, menerima bau, ruang resonansi suara. Terdapat 3 lengkungan tulang yang menonjol dilapisi mukosa, ialah concha nasalis superior, concha nasalis medium, concha nasalis inferior. Udara yang masuk ke rongga hidung akan masuk melalui sela-sela concha ini untuk dihangatkan melalui kapiler-kapiler concha dan dilembabkan oleh lender yang dihasilkan oleh sel goblet. Pada bagian atap rongga hidung terdapat daerah olfactorius, yang merupakan reseptor-reseptor saraf penciuman nervus olfactorius. Rongga hidung dikelilingi oleh sinus paranasalis, ialah yang pertama sinus maxillaris, rongga rahang atas, 2 sinus frontalis, rongga tulang dahi, 3 sinus sphenoidalis, ruang tulang baji, yang keempat sinus ethmodialis, ruang tulang tapis. Paring. Tekak atau paring saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak, basis krani, dan vertebra cervicalis. Faring ialah tempat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Letaknya di antara hidung bagian lateral dengan laring di belakang rongga mulut. Di sebelahnya terdapat 2 buah tonsil kiri kanan dari tekak. Sebelah belakang terdapat epiglottis, empang tengkorak, menutup laring pada waktu menelan makanan. Pernapasan bagian bawah. Yang pertama ada laring atau kotak suara, merupakan saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Fungsinya ialah pembentukan suara. Pada proses pembentukan suara, suara terbentuk sebagai hasil dari kerjasama antara rongga mulut, rongga hidung, laring, lidah, dan bibir. Sebagai jalan masuk udara membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus. Laring terdiri dari 5 tulang rawan, antara lain yang pertama cartilago tiroid, 1 buah terletak di depan jakun, sangat jelas terlihat pada pria. Yang kedua cartilago ariteanoid, 2 buah yang berbentuk beker. 3 cartilago cricoid, 1 buah yang berbentuk cincin. 4 cartilago epiglottis, 1 buah. Trakea. Trakea ialah organ tabung antara laring sampai dengan puncak paru. Panjangnya sekitar 10 hingga 12 cm, setinggi cervical 6 sampai dengan thoracal 5. Pada ujung trakea bercabang 2 kanan dan kiri yang disebut bronkus primer. Percabangan trakea kanan dan kiri disebut karina, daerah sensitif terhadap benda asing yang masuk, berespon refleks batuk. Trakea tersusun atas 15-20 cincin kartilago berbentuk C, berperan untuk mempertahankan lumen trakea tetap terbuka. Dinding-dinding trakea tersusun atas sel epitel bersilia yang menghasilkan lendir, menjerat partikel-partikel debu serbuk sari dan kontamin lainnya. Sel silia berdenyut akan menggerakkan mucus sehingga naik ke faring yang dapat ditelan atau dikeluarkan melalui rongga mulut. Trakea terletak di depan saluran esofagus. Adanya percabangan bagian ujung menuju paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan disebut karina. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang 2 ke paru-paru kanan dan kiri. Bronkus dibagi menjadi bronkus kanan dan kiri. 1 bronkus kanan terdiri dari 3 lobus, terdapat menjadi 10 bronkus segmental. 2 bronkus kiri terdiri dari 2 lobus, terdiri dari 9 bronkus segmental. Paru-paru. Letak paru-paru di rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, lalu di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, atas, tengah, dan bawah. Lobus tersebut dibatasi oleh visura horizontal dan oblik. 2 paru-paru kiri terdiri atas 2 lobus, atas dan bawah, yang dibatasi oleh visura oblik. Alveolus, kumpulan alveoli, bagian terminal cabang-cabang bronkus, bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang menyerupai kantong kecil terbuka pada salah satu sisinya. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung hawa, dan alveoli. Alveoli ialah tempat pertukaran udara. O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Persyaratan pada pernapasan disuplai melalui nervus phrenicus dan nervus spinal thoracic. Nervus phrenicus mensyarafi diafragma,
sedangkan nervus spinalothoracik mensyarafi interkosta. Paru juga dipersyarafi oleh serabut syaraf simpatis dan parasimpatis. Fisiologi sistem pernapasan. Pernapasan pulmoner atau paru terdiri atas 4 proses, yaitu ventilasi pulmoner, gerakan pernapasan yang menukar udara dalam alveoli dengan udara luar. 2. Arus darah melalui paru-paru. Darah mengandung oksigen masuk ke seluruh tubuh, karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru. 3. Distribusi arus udara dan arus darah sedemikian rupa dengan jumlah yang tepat, yang bisa dicapai untuk semua bagian. 4. Difusi gas yang menembus membran alveoli dan kapiler karbon dioksida lebih mudah berdifusi daripada oksigen. Mekanisme pernapasan. Fase pernapasan terbagi menjadi 2. Yang pertama ialah inspirasi, ialah proses udara masuk ke dalam saluran pernapasan menghirup udara. Ekspirasi, proses ketika udara dikeluar dari saluran pernapasan mengembuskan nafas. Anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal ialah saluran panjang kurang lebih 9 meter yang terlibat dalam proses mencerna makanan mulai dari mulut sampai anus. Fungsinya ialah 1. Menerima makanan dari mulut, 2. Memecah makanan menjadi zat-zat gizi dan energi, 3. Menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, dan terakhir membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Ini ialah contoh gambar dari anatomi fisiologi sistem pencernaan. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Mulut juga jalan masuk untuk sistem pencernaan. Rongga mulut dilengkapi dengan alat pencernaan, ialah gigi dan lidah, serta kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Mulut terbagi jadi 2 bagian. Yang pertama bagian luar, vestibula, ruang di antara gusi, gigi, bibir, dan pipi. Bagian dalam, rongga yang dibatasi sisi-sisinya oleh tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis. Di sebelah belakang bersambung dengan faring. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut. Fungsinya ialah mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan. Kuncup pengecap pada lidah papila. Lidah yang merasakan manis ialah ujung lidah. Peka asam dan asin pinggir lidah. Peka rasa pahit pangkal lidah. Kelenjar ludah. Manusia memiliki 3 kelenjar salipa. Yang pertama kelenjar tiroid. Yang kedua kelenjar sublingual. Yang ketiga kelenjar submandibular. 3 kelenjar salipa tersebut menghasilkan saliva setiap harinya sekitar 1-2,5 liter saliva. Kandungan saliva pada manusia, air, mukus, enzim amilase, dan enzim antibakteri. Fungsi dari saliva ialah melumasi rongga mulut dan makanan, memudahkan makan untuk dikunyah oleh gigi dan dibentuk menjadi bolus, mempertahankan bagian mulut dan lidah agar tetap lembab sehingga memudahkan lidah bergerak untuk berbicara. Mengandung ptyalin dan amilase, enzim yang dapat mengubah polisakarida, fatty glikogen, agarosa, dan selulosa menjadi disakarida, sukrosa, laktosa, dan maltosa, memberikan rasa nyaman di mulut dan mencegah iritasi, mencegah terbentuknya karis gigi dan bau mulut. Zat buangan akan diekskresi ke dalam saliva seperti obat, virus logam, dan lain-lain. Sebagai zat antibakteri dan antibodi berfungsi untuk memberikan rongga oral dan membantu memelihara kesehatan oral serta mencegah kerusakan gigi. Faring, rongga yang menghubungkan rongga mulut dan esofagus. Bagian faring, yang pertama ada nasofaring, 2 orofaring, 3 laryngofaring. Esofagus atau kerongkongan, saluran berbentuk tabung berotot yang berhubungan rongga mulut dengan lambung. Saluran yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Panjangnya kurang lebih 20-25 cm per diameter 2 cm. Fungsinya ialah menyalurkan makanan ke lambung. Makanan berjalan melalui esofagus menggunakan proses peristaltik. Gerak peristaltik, gerakan melebar, menyumpit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Lambung ialah organ pencernaan atau organ otot berongga yang berbentuk seperti huruf J atau kubah, terletak di kuadran kiri bawah abdomen. Dapat menampung makanan 1-2 liter. Makanan masuk ke lambung melalui otot berbentuk cincin
atau sphincter yang dapat membuka dan menutup. Fungsi utama dari lambung ialah menyimpan makanan yang sudah bercampur dengan cairan yang dihasilkan lambung dan enzim-enzim. Lambung dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kardiak, bagian atas berdekatan dengan sphincter. 2 pundus, bagian tengah sebagai penampung makanan, proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim. 3 filorus, lambung terakhir, jalan keluar makanan menuju usus halus. Usus halus ialah posisinya terletak di sentral bawah abdomen. Panjangnya sekitar 3 meter dengan lebar 2,5 cm. Disupport dengan lapisan mesenterika berbentuk seperti kipas, memiliki perubahan bentuk seperti berkelok-kelok karena adanya mesenterika. Mesenterika dilapisi pembuluh darah, persyarafan, dan saluran limfe yang mensuplai kebutuhan dinding usus. Lapisan usus halus terdiri dari 1 lapisan mukosa sebelah dalam, 2 lapisan otot melingkar, muskulus sirkuler, 3 lapisan otot memanjang, muskulus longitudinal, 4 lapisan serosa sebelah luar. Usus besar atau kolon, usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus. Panjangnya 1,5 meter berbentuk seperti U terbalik. Usus besar dibagi menjadi 3, kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Fungsi usus besar. Yang pertama, menyerap air selama proses pencernaan. Yang kedua, tempat dihasilkannya vitamin K dan vitamin H, biotin sebagai hasil simbiosis dengan bakteri usus, contohnya E. coli. 3. Membentuk massa feses. 4. Membentuk sisa makanan hasil pencernaan atau feses keluar dari tubuh. Usus besar memiliki usus yang berupa umbai cacing atau appendix. Infeksi pada organ ini disebut appendicitis atau radang umbai cacing. Appendicitis yang parah dapat menyebabkan appendix pecah dan membentuk nanah di dalam rongga abdomen atau peritonitis. Infeksi rongga abdomen. Rektum. Rektum ialah lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembuangan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Kelainan sistem pencernaan. Gangguan pada sistem pencernaan makanan dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, infeksi bakteri, dan kelainan alat pencernaan. Yang pertama, parotitis atau gondong, penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. 2. Diare. Diare ialah buang air besar dengan konsistensi cair atau mencret sebanyak 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Penyebab diare antara lain ansietas atau stres makanan tertentu atau organisme perusak yang melukai dinding usus. Diare dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi. 3. Konstipasi atau sembelit, kesulitan atau jarang BAB mungkin karena feses keras dan kering. Sembelit terjadi jika kim atau bur makanan masuk ke usus dengan sangat lambat. Akibatnya air terlalu banyak diserap usus, maka feses menjadi kering dan keras. 4. Tukak lambung atau ulkus, luka yang muncul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Dinding lambung diselubungi mukus yang di dalamnya juga terkandung enzim. Jika pertahanan mukus rusak, enzim pencernaan akan makanan bagian-bagian dari lapisan permukaan lambung. Anatomi fisiologi sistem panca indera. Panca indera ialah organ-organ akhir yang dikhususkan untuk penerima jenis rangsangan tertentu. Panca indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. A. Indera penglihatan. Mata. Fungsi mata menerima rangsangan berkas cahaya pada retina dengan perantaraan serabut nervus opticus. Menghantarkan rangsangan ini ke pusat penglihatan pada otak untuk ditafsirkan. Bagian-bagian mata. Bagian luar mata. 1. Bulu mata, rambut-rambut halus yang terdapat di tepi kelopak mata. Fungsinya melindungi mata dari benda-benda asing. 2. Supercilium, alis mata, rambut-rambut halus yang terdapat di atas mata. Berfungsi sebagai mencegah masuknya air atau keringat dari dahi ke mata. 3. Palpebra, kelopak mata. Memiliki 2 buah lipatan atas dan bawah kulit yang terletak di depan bulbus oculi. Berfungsi sebagai pelindung mata jika ada gangguan pada mata. 4. Kelenjar air mata, berfungsi untuk menghasilkan air mata yang bertugas untuk menjaga mata agar tetap lembab.
Bagian dalam mata. 1. Konjungtiva. Membran tipis bening yang melapisi permukaan bagian dalam kelopak mata dan menutupi bagian depan sklera. Bagian putih mata kecuali kornea. Fungsinya melindungi kornea dari gesekan pelindungan pada sklera pelumasan pada bola mata. 2. Sklera. Selaput jaringan ikat yang kuat yang berada pada lapisan terluar mata yang berwarna putih. Berfungsi untuk melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan menjadi tempat melekatnya otot mata. 3. Kornea. Selaput yang tembus cahaya melalui kornea dapat melihat membran pupil dan iris. Berfungsi pelindung mata agar tetap bening dan bersih. 4. Lapisan koroid berwarna coklat kehitaman dan merupakan lapisan yang berpigmen mengandung banyak pembuluh darah untuk memberi nutrisi dan oksigen pada retina. Pada bagian depan koroid membentuk korpus ciliaris yang berlanjut membentuk iris. Berfungsi mencegah refleksi atau pemantulan sinar, memberi nutrisi ke retina dan badan kaca. 5. Iris. Diagrama yang terletak di antara kornea mata dan terdapat di belakang kornea dan berpigmen. Berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata dan dikendalikan oleh syaraf otonom. 6. Pupil. Dari kornea cahaya akan diteruskan ke pupil. Fungsinya sebagai tempat lewatnya cahaya menuju retina. 7. Lensa. Berada di belakang iris dan bergantung pada ligamen suspensori. Lensa tersusun dari 65% air dan sekitar 35% protein mineral dan kalium. Berfungsi memfokuskan pandangan dengan mengubah bentuk lensa dan berperan dalam pembiasan cahaya. 8. Retina. Lapisan bagian dalam yang sangat halus dan sangat sensitif terhadap cahaya. Retina merupakan bagian mata yang sangat peka terhadap cahaya. Fungsinya menerima cahaya, mengubahnya menjadi impuls saraf dan menghantarkan impuls ke saraf optik. 9. Aqueous humor. Cairan berair terdapat di balik kornea milik mata depan, berfungsi menjaga bentuk kantong depan bola mata. 10. Vitreous humor atau badan bening terletak di bagian lensa, berfungsi menyongkong lensa dan menolong dalam menjaga bentuk bola mata. 11. Bintik kuning. Bagian retina yang paling peka terhadap cahaya, merupakan tempat perkumpulan sel-sel saraf yang berbentuk kerucut dan batang. Berfungsi menerima cahaya dan meluruskan ke otak. 12. Saraf optik. Saraf yang memiliki sel tali dan kerucut dalam retina untuk menuju ke otak. Berfungsi meneruskan sebuah rangsangan cahaya hingga ke otak. Mekanisme penglihatan. 1. Cahaya masuk ke dalam mata melalui pupil. 2. Lensa mata kemudian memfokuskan cahaya sehingga bayangan benda yang dimaksud jatuh tepat di retina mata. 3. Kemudian ujung saraf penglihatan di retina menyampaikan bayangan tersebut ke otak. 4. Otak akan merespon proses bayangan benda tersebut sehingga dapat melihat benda tersebut. B. Indra peraba atau kulit. Kulit mempunyai 3 lapisan, ialah epidermis, dermis, dan subcutaneous. Epidermis. Lapisan tipis pada bagian terluar kulit dan langsung berhubungan dengan dunia luar. Sel-sel tanduk, keratinosit, dan sel melanosit. 2. Lapisan dermis. Tersusun dari fibrolas yang berfungsi sintesis kolagen, memberikan struktur yang kuat pada kulit dan penyembuhan luka. 2. Makrofag. Berfungsi menfagosit benda asing dan makroba. 3. Mast cell. Berfungsi menghasilkan histamin untuk vasodilatasi dan berperan dalam respon inflamasi. 4. Kelompok limfatik. Berfungsi pembersihan mikroorganisme dan pengeluaran cairan interstisial. 5. Pembuluh darah. Berfungsi membersihkan hasil metabolik pada kulit dan pengaturan suhu. 6. Serabut saraf. Berfungsi persepsi dari stimulus. 3. Lapisan subcutaneous. Lapisan khusus dari jaringan konektif atau adiposa, mengandung lemak, berfungsi simpanan lemak, pencegahan trauma, pengaturan suhu. Fungsi kulit. 1. Proteksi. 2. Sensasi. 3. Homeostatis dan keseimbangan cairan. 4. Produksi vitamin D. 5. Pengaturan suhu tubuh. Dan 6. Komunikasi. 3. Indra pengecap atau lidah. Lidah terletak pada dasar mulut, pembuluh darah dan syaraf masuk dan keluar pada pangkalnya. Bagian bawah lidah disebut frenulum linguis, yaitu struktur ligamen halus yang mengaitkan bagian posterior lidah pada dasar mulut. Permukaan lidah terdapat papila selaput yang berlendir. Fungsi lidah ialah yang pertama indera pengecap, yang kedua pengatur letak makanan saat dikunyah, yang ketiga alat berbicara, dan terakhir membantu menelan. Cara kerja lidah.
Makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut dapat merangsang saraf-saraf yang ada pada lidah. Selanjutnya, saraf-saraf tersebut menyampaikan ke otak sehingga kita dapat merasakan apa yang kita makan dan minum. Proses pengecapan. Di dalam satu papila terdapat banyak kuncup pengecap, yaitu suatu bangunan berbentuk bunda yang terdiri dari dua jenis sel, yaitu sel-sel pengecap sebagai reseptor. Setiap sel pengecap memiliki tonjolan-tonjolan seperti rambut yang menonjol keluar. Taste bun melalui taste pore atau lubang. Dengan demikian, zat kimia yang terlarut dalam cairan ludah akan mengadakan kontak dan merangsang sel-sel, kemudian timbullah impuls yang akan menjalar ke saraf nomor 7 dan saraf 9 otak untuk diteruskan ke talamus dan berakhir di daerah pengecap primer, di lobus parietalis untuk kemudian diinterpretasikan. Makanan yang dikunyah bersama air liur memasuki kuncup pengecap melalui pori-pori bagian atas. Di dalam makanan akan merangsang ujung saraf yang mempunyai rambut atau gustatory hair. Dari ujung tersebut pesan akan dibawa ke otak kemudian diinterpretasikan dan sebagai hasilnya kita dapat pengecap makanan yang masuk ke dalam mulut. Zat-zat penimbul sensasi rasa. 1. Pahit. Alkaloid tumbuhan. 2. Asin ditimbulkan oleh kation Na+, K+, dan Ca+3. 3. Manis ditimbulkan oleh gugus OH- dalam molekul organik. Dan 4. Asam ditimbulkan oleh ion H+. 4. Indera pendengaran. Indera pendengaran ialah bagian dari organ sensori khusus yang mampu mendeteksi berbagai stimulus bunyi. Struktur telinga dibagi menjadi 3. Telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. 5. Indera penciuman. Hidung ialah indera yang digunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Di dalam hidung terdapat banyak sel kemoreseptor. Ini ialah bagian-bagian hidung: pangkal hidung, batang hidung, puncak hidung, sayap hidung, lubang hidung, kulomela. Indera penciuman terdapat pada hidung dari ujung saraf otak nervus olfactorius. Nervus olfactorius dilapisi oleh sel-sel yang sangat khusus yang mengeluarkan fibril-fibril yang sangat halus dengan serabut-serabut dari bulbus olfactorius yang merupakan otak terkecil. Saraf olfactorius terletak di atas lempeng tulang ethmoidalis. Rongga hidung. 1. Rambut-rambut halus. 2. Concha nasal, akar sel-sel dan jaringan syaraf penciuman. Concha nasal superior, concha nasal medial, concha nasal inferior. B. Sistem olfaktori. Fungsi sistem pembau ialah mengidentifikasikan molekul-molekul kimia yang dilepaskan di udara yang mengakibatkan bau. Molekul kimia di udara dapat dideteksi bila ia masuk ke reseptor olfaktori epitelia melalui proses penghirupan.